seven, six, 5 seconds, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, Nah, kita berarti sekarang membahas tentang tulu syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan Syekh Mubayyad mengawali pembahasannya tentang tanda besar yang ini dengan mengutip surah Al-Kahfi ayat 98-99. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Dzulqarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila sudah datang janji Rabbku, Allah akan menjadikan dinding ini hancur luluh lantak, dan janji Rabbku itu adalah benar. Dan kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan lain, kemudian ditiup sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Nah, di sini ada penjelasan Syekh Mubayyad di mana beliau mengatakan di dalam ayat ini terkandung isyarat kemunculan Ya'juj wa Ma'juj dan akhir usia dinding penutup yang dibangun oleh Dzulqarnain. Jadi ada keterkaitan antara keluarnya Ya'juj wa Ma'juj menebar fasad ke muka bumi ini dengan sampainya expired date, batas akhir usia dinding radem sumbatan yang dibangun oleh Dzulqarnain, ya, atas kehendak Allah Ta'ala. Allah yang menetapkan hal itu, jadwalnya, ya. Di dalamnya, dalam ayat itu juga terdapat petunjuk berakhirnya dunia sesudah itu. Demikianlah ayat-ayat tadi mengungkapkan bahwa pada hari itu, yakni hari munculnya Ya'juj wa Ma'juj, manusia bercampur aduk sebahagian mereka pada sebagian yang lain dalam perbedaan dan kekacauan sampai tibanya as-sa'ah, terjadinya peristiwa kiamat. Kekacauan hebat ini pasti terjadi sesudah tahun-tahun penuh barokah yang dialami kaum muslimin dalam kelapangan bersama Isa ibnu Maryam alaihissalam. Kondisi kacau ini sepenuhnya benar-benar dimulai sesudah terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Ibnu Hajar radhiyallahu an atau rahimahullah menyatakan hal itu ketika mengomentari hadis yang ia nukil dari Abdu bin Humaid pada kitab tafsirnya, yaitu manakala dia mengeluarkan hadis Abdullah bin Abi Aufa. Ia berkata, ta'ti lailatu qadrin thalatha layalin la ya'rifuha illa al-mutahajjidun yaqumu fayaqra'u hizbahu thumma yanamu thumma yaqumu fayaqra'u thumma yanamu thumma yaqumu fa'indaha yamujun nasu ba'duhum fi ba'd hatta idha sallu al-fajr wa jalasu fa idza hum bisyamsi qad tala'at min maghribiha fayadiju an-nasu dajjatun wahidah hatta idza tawassatit samaa raja'at. Lailatul Qadar, malam kemuliaan, datang dalam 3 malam.
Tiada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang melakukan sholatut tahajud. Ia berdiri mengerjakan sholat, lantas membaca hizibnya, zikir dan doa yang biasa dia baca. Kemudian dia tidur. Kemudian dia bangun dan dia membaca Al-Quran. Lantas dia tidur, kemudian dia bangun lagi. Pada waktu itulah manusia datang rombongan demi rombongan tanpa terputus serta bercampur baur, sebagian mereka pada sebagian yang lain, sampai mereka mengerjakan sholat subuh dan mereka duduk. Tiba-tiba saja matahari muncul dari arah tenggelamnya. Lantas manusia pun mengalami hiruk-pikuk, kekacauan dan heboh yang luar biasa karena sangat ketakutan, sampai ketika matahari sudah berada di tengah-tengah langit, ya, waktu zuhur, matahari kembali ke arah barat, ya. Jadi setelah dia terbit di waktu pagi dari arah barat, matahari itu terus naik sampai di tengah hari, di tengah langit, ya, matahari tiba-tiba kembali lagi, ya, menuju ke arah barat untuk tenggelam di arah barat seperti biasanya, ya. Ibnu Hajar mengomentari riwayat ini dengan penuturannya, wa 'indal Baihaqi fil ba'thi wan nusyuri min hadithi Ibn Mas'ud nahwuhu fayunadi ar-rajulu jarahu ya fulan ma sya'na al-laylati laqad nimtu hatta syabi'tu wa sallaitu hatta 'aitu. Menurut Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ba'th wan Nusyur dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semisal dengan hadis ini, lantas seorang lelaki berseru memanggil tetangganya, "Hai fulan, bagaimana keadaan malam ini? Sungguh aku tidur hingga aku puas tidur, dan aku mengerjakan sholat hingga aku lelah." Nah, diteruskan penjelasannya oleh Syekh Mubayyad dengan mengatakan, Nu'aim bin Hammad meriwayatkan dari arah yang lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kalian tidak hidup sesudah Ya'juj wa Ma'juj kecuali sebentar saja, sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya dari barat. Lantas orang yang tidak mempunyai bagian kebaikan di akhirat berkata, kami tidak peduli apabila Allah mengembalikan cahayanya kepada kami dari arah mana saja dia terbit, baik dari tempat terbitnya yaitu timur maupun dari arah tenggelamnya yaitu barat. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, lantas mereka mendengar seruan dari langit, wahai orang-orang beriman, sungguh telah diterima dari diri kalian, dan wahai orang-orang kafir, sungguh telah ditutup pintu-pintu taubat. Pena pencatat amal telah dikeringkan dan lembaran catatan amal telah digulung, dilipat. Pada kitab Al-Azamah juga termaktub hadis panjang yang mengisyaratkan keadaan yang sangat mengerikan dan kekacauan yang menimpa manusia disebabkan oleh tertundanya matahari terbit. Hadis dan asar ini seluruhnya mengisyaratkan bahwa terbitnya matahari dari arah barat tidaklah terjadi kecuali selang waktu tidak lama setelah Ya'juj wa Ma'juj. Bahkan peristiwa terbitnya matahari dari barat itu terjadi pada zaman yang sama dengan munculnya generasi Ya'juj wa Ma'juj. Sesudah itu orang-orang beriman tetap kukuh di atas keimanan mereka, dan kekafiran tetap disematkan atas orang-orang kafir, sehingga tidak diterima taubat ataupun amal saleh seorang pun di antara mereka sesudah munculnya matahari dari barat tersebut.